Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat tahun baru kami ucapkan, sebuah tahun yang baru, pengharapan yang baru bagi kita. Walaupun mungkin kita masih berada dalam era new normal, tapi kita patut puji syukur kita telah dipeliharakan hingga pada saat ini. Dan sepanjang triduan ini, Sekolah Sahabat kita membahas sebuah pelajaran yang begitu luar biasa. Tulisan yang ditulis sudah hampir 27 abad, namun masih sangat berkuasa bahkan pada tahun 2021 yang baru ini. Kita akan mempelajari tentang Yesaya. Kita akan melihat kata-katanya, kehidupannya, tema-tema dari pekabarannya, kesusahan yang dia hadapi, dan lebih dari itu, kita akan melihat Allah Yesaya yang juga adalah Allah kita. Dan pada pekan ini, kita akan pelajari dari buku Yesaya 1 dan sedikit dari Yesaya 5 dengan judul Krisis Identitas. Khusus bagi jemaat Denpasar, mungkin selama new normal ini kita tidak berkesempatan untuk berdiskusi. Oleh sebab itu, untuk triwulan ini, rangkuman Sekolah Sahabat akan dibuat secara online, dan saudara pada saat hari Sabat kita akan berdiskusi bersama-sama. Jadi pastikan saudara-saudara mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat saudara, dan persiapkanlah pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi di hari Sabat yang mendatang. Kita akan mempelajari tentang Nabi Yesaya. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk mempelajarinya, dan kami memohonkan akan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami, menerangi jalan kami. Karuniakan hikmat akal budi surgawi bagi kami. Lembutkanlah hati kami, dan biarlah kami dapat melihat akan kasih-Mu yang begitu luar biasa melalui pelajaran ini, dan nama-Mu boleh kami permuliakan. Berkuasalah atas kami, di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempelajari langsung dari Yesaya 1, kita baca ayat yang pertama. Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Kita melihat pekabaran ini sangat spesifik. Kita melihat bahwa asalnya dari mana, untuk siapa, dan pada zaman siapa dijelaskan di ayat yang pertama ini. Penglihatan berasal dari Allah untuk bangsa Yehuda dan Yerusalem. Ini adalah sebuah pekabaran langsung dari Allah. Semua yang akan kita pelajari ini berasal dari Allah. Oleh karena itu, pelajaran ini pun memiliki kuasa, karena itu berasal hanya dari satu sumber, yaitu sumber segala hikmat, Allah kita yang hidup. Kita lanjutkan di ayat yang kedua. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Kembali, di ayat ini menegaskan bahwa firman ini berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena seringkali bangsa-bangsa kafir, raja-raja kafir, menjadikan dewa-dewa sebagai saksi mereka. Tetapi hanya Allah yang hidup yang menggunakan kata-kata langit dan bumi sebagai saksi. Bukan berarti bahwa langit dan bumi dapat melihat, tetapi ini membedakan Allah kita dari Allah-Allah yang lain. Dan itu kita bisa baca juga di dalam Ulangan 4 ayat 26. Kita akan pelajari bahwa ini semua berasal dari Allah. Dan sebuah peringatan bagi sebuah bangsa yang telah kehilangan identitasnya. Krisis identitas. Kenapa? Kita akan lihat sama-sama. Kita bisa baca sedikit dari Yesaya 1 ayat 9. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Bagaimana ceritanya sebuah bangsa yang sangat istimewa dipilih oleh Tuhan secara langsung. Mereka diberkati, mereka pun menyaksikan berkat tersebut. Dan saat ini mereka disamakan seperti Sodom dan Gomora. Hampir dibinasakan, tetapi puji Tuhan masih ada orang-orang setia di dalamnya. Kita melihat seekor sapi. Ketika ia ditinggal oleh pemiliknya, gerombolan sapi ini pada sore hari pada akhirnya pun akan pulang ke kandangnya masing-masing, walaupun tidak ada pemiliknya. Tetapi sangat menyedihkan situasi bangsa Israel pada saat itu. Mereka tidak dapat kembali. Mereka bahkan tidak dapat bisa menjadi seperti sapi yang bisa kembali ke tempatnya. Mari kita baca ayat 2 dan 3 di Yesaya 1. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Bangsa Israel, bahkan di sini
sudah sangat jatuh, bahkan lebih rendah dari seekor sapi, tidak dapat kembali kepada Tuhan. Mereka tidak tahu jalan kembali. Kalau kita baca Yesaya 1 ayat 1 sampai 9, di sana dijelaskan tentang dosa-dosa bangsa Israel. Mereka memberontak, tidak mengenal Tuhan, mereka berpaling dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan akibatnya kita dapat baca juga, negeri menjadi sunyi, kota terbakar, orang asing makan hasil tanah mereka, dan begitu banyak lainnya. Namun kembali di ayat 9 tadi kita dapat melihat bahwa Allah masih mengasihi mereka. Walaupun mereka sudah sama seperti Sodom dan Gomora, ayat ini menegaskan bahwa ini adalah pengharapan yang Tuhan mau berikan bagi mereka. Apa sebenarnya inti permasalahan dari bangsa ini? Kita dapat melihat dalam Yesaya 1 ayat 11 sampai 15, saudara-saudara bisa membacanya secara pribadi, dan ayat-ayat ini sangat keras menegur kita masing-masing. Mereka berbakti dengan setia secara saksama, mereka melakukan setiap ritual yang Tuhan berikan dengan saksama. Namun satu pusat, inti yang tidak mereka miliki, kasih, tidak ada di dalamnya. Mereka memperlakukan sesama umat pilihannya secara semenang-menang. Sesama umat pilihan yang mungkin tidak terberkati seperti mereka, mungkin kesusahan, janda-janda, orang-orang miskin, yatim piatu, mereka tindas. Padahal mereka adalah sesama bangsanya, sama-sama umat yang terpilih. Pelajaran hari Senin, ada kutipan yang sangat keras. Dosa terhadap orang lain adalah juga dosa menentang Tuhan. Membuka pikiran kita bahwa dosa pribadi kita dengan orang lain, itu menjadi dosa kita terhadap Tuhan juga. Bukannya ritual-ritual dan doa-doa yang dilayangkan itu tidak penting bagi Tuhan. Namun, untuk melakukan hal tersebut diperlukan kesetiaan, diperlukan kasih. Persembahan mereka menjadi tidak layak, karena tidak ada kasih dalamnya. Bahkan dituliskan juga, persembahan mereka bukan hanya tidak layak, tetapi juga merupakan dosa. Persembahan, perbaktian kita, yang kita lakukan, bila mana masih ada rasa benci, dengki, iri hati, rasa kurang kasih yang dingin kepada sahabat-sahabat kita, persembahan dan perbaktian kita menjadi sebuah dosa di hadapan Tuhan. Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Inilah yang Tuhan maukan, ibadah yang sejati. Perkataan ini berjalan sangat selaras dengan yang Yesus katakan dalam Matius 23 ayat 23 sampai 28 ketika ia menegur orang-orang Farisi. Saudara-saudara, apakah mungkin dalam kehidupan kerohanian kita kehilangan kasih tersebut? Apakah mungkin ada pertentangan kita dengan saudara, sahabat, keluarga kita, atau mungkin teman-teman seiman kita, umat-umat pilihan Tuhan juga? Apakah ada pertentangan dalam kita, di antara kita? Tuhan tidak pernah menginginkan pertentangan. Dan bahkan itu adalah kekejian bagi Tuhan, bila mana ibadah kita hanyalah formalitas, tanpa tidak ada belas kasihan. Sebuah pelajaran untuk kita renungkan. Namun kita telah melihat dosa yang begitu besar ini, tapi kita memiliki Allah yang penuh kasih. Ayat inti kita dalam Yesaya 1 ayat 18, kita baca bersama-sama. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini merupakan sebuah seruan pengharapan dari Allah. Seperti hakim membela seorang yang terdakwa mati. Di mana-mana yang mau bernegosiasi adalah yang salah, bernegosiasi kepada yang benar. Tapi di sini orang yang benar bernegosiasi untuk orang yang salah. Bukankah sebuah kasih yang luar biasa kita lihat di sini? Ini merupakan kontras dari kasih bangsa tersebut. Dan Tuhan menunjukkan teladannya dengan memberikan kasih-Nya bagi umat-umatnya. Yesaya 1 ayat 19 dan 20 kita lanjutkan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh,
Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan bernegosiasi dengan logis kepada bangsa yang sudah sangat jatuh ini. Negosiasinya hanya dua hal, mau menurut atau tidak. Tidak ada zona netral. Dia menawarkan sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau mau menurut, kalian akan terberkati, bisa makan. Tapi sebaliknya, kalau tidak menurut, mereka akan dimakan. Ini sangat logis, dan penurutan itu pun demi kebaikan mereka. Dan ia pun menawarkan sesuatu yang sangat mustahil menjadi kenyataan. Dosa yang merah menjadi putih seperti salju. Dan tawaran yang sama pun Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Kasih yang sangat luar biasa Tuhan berikan bagi bangsa Yehuda dan Yerusalem pada saat itu. Dan dia berikan juga untuk kita saat ini. Pertobatan masih bisa menjadi bagian saudara dan saya. Ia menawarkan untuk membersihkan dosa kita. Mari kita sama-sama menyelidiki hati kita. Lalu pelajaran kita ditutup dengan sebuah lagu patah hati yang kita baca dalam Yesaya 5 ayat 1-7. Saya akan bacakan ayat 4. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum berbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang menanamkan pohon anggur yang baik. Dia rawat sebisa mungkin, dia tunggu sampai berbuah, dia beri kesempatan, namun hasilnya tetap asam. Mungkinkah itu menjadi bagian kita pada saat ini? Apakah kita pohon anggur tersebut? Poin yang penting adalah bahwa Tuhan tidak langsung meninggalkan kita. Ia merawat kita, memupuk kita seperti pohon ara di perumpamaan Tuhan Yesus. Agar kita bisa berbuah. Ia memberikan waktu senantiasa. Ia lakukan segala yang bisa ia lakukan. Tetapi kalau kita terus menolak, Allah adalah kasih. Ia adil. Ia akan menghormati keputusan kita. Kita memiliki kuasa memilih dan dia akan hormati itu. Dan dia akan meninggalkan kita. Berpaling dari Kristus sangatlah berbahaya, saudara-saudara. Kiranya kita dapat mengingat pelajaran ini. Kita mengingat poin-poin penting dari pelajaran ini, bahwa Yesus sudah melakukan segalanya untuk kita. Dia mati di atas kayu salib. Tidak berhenti di situ, bahkan saat ini pula setelah ia bangkit, ia masih berusaha untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita selidiki hati kita masing-masing. Kita minta kuasa Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Mungkin kita seperti bangsa Israel pada saat itu. Mereka merasa mereka sudah melakukan yang baik. Mereka melakukan yang terbaik bahkan. Namun tanpa sadar, kasih itu tidak ada dalam diri mereka. Mungkinkah itu menjadi bagian kita pada saat ini? Mungkinkah kita kehilangan identitas kita? Krisis identitas. Apa identitas kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan? Sebagai orang-orang gereja Masih Advent hari ke-7? Apakah kita hanya dikenal dengan pemelihara hari Sabat, tidak makan yang haram, tidak minum kopi atau teh? Apakah itu yang kita dikenal? Kalau sampai itu yang orang lihat, dan itu yang mereka lihat sebagai poin utama dari kehidupan kita, maka kita sedang mengalami krisis identitas ini. Kita harus menghidupkan kehidupan yang penuh kasih. Tidak ada lagi perseturuan di antara sesama saudara seiman, terlebih dengan orang-orang di luar sana pula. Kita harus menunjukkan kasih Yesus. Tidak ada waktu untuk pertentangan. Kerajaan surga sudah dekat. Dan perbaktian yang sejati bagi Tuhan adalah perbaktian yang dilandasi dengan belas kasihan. Jika kita mau, mari kita selidiki hati kita. Kita minta Tuhan. Dan biarlah kita boleh bertobat. Kita sama-sama bertumbuh di dalamnya. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ia mau kita selamat. Dan ia memberikan kesempatan pada saat ini bagi saudara dan saya. Kiranya pelajaran ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan menjadi pengharapan bagi kita untuk menjalani tahun yang baru ini dengan kasih. Dan mengingat senantiasa akan kasih Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di surga, Allah yang maha besar, kasih-Mu bagi kami begitu luar biasa. Dan kami mau tinggal dalam kasih tersebut. Kami mau menghidupkan kasih tersebut kepadamu dan juga kepada sesama kami manusia. Deliklah hati kami ya Tuhan, selidikilah kami. Bila mana ada kesalahan yang kami miliki, rendahkan hati kami, lembutkan hati kami. Dan biarlah Engkau sadarkan kami untuk boleh bertobat. Dan kehidupan kami pun
dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami diselamatkan, nama-Mu yang kami permuliakan sepanjang umur hidup kami, bersama-sama dengan saudara-saudara kami dengan penuh sukacita. Dan pengharapan kami saat kami tiba di sorga, kami akan dapat sama-sama berkumpul untuk memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Peliharakanlah masing-masing umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di rangkuman Sekolah Sahabat berikutnya, dan pastikan saudara mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat saudara. Kiranya Tuhan memberkati.